Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Besok Minggu kita diundang Tuhan untuk merayakan perjamuan kudus, perayaan Paskah dengan menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena itu mari saat ini kita bersama menguji diri supaya sungguh melalui perjamuan kudus mendatangkan berkah dan meneguhkan keselamatan kita. Marilah pendadaran perjamuan kudus saat ini kita awali dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Sabda yang mendasari pendadaran saat ini terambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 34 yang demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, Eloi, Eloi, lama sabachthani adalah ucapan yang berarti, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita membayangkan tentunya kalimat ini bernada protes. Di manakah engkau, Tuhan? Mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan ini seruan yang sudah putus asa, dalam iman yang lemah, jiwa yang goyah, dan mungkin hati yang cengeng. Ini adalah seruan orang yang sudah ngambek, mutung, dan putus harapan. Maka berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi mungkin ini juga adalah seruan kita di masa pandemik. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan kami? Kita merasa sudah hidup baik, hidup benar, tapi tidak lepas dari kesusahan pandemik. Kita harus berjaga jarak, bahkan beribadah pun juga masih dalam segala keterbatasan. Di manakah Tuhan? Kenapa sekarang semakin susah? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ucapan ini diungkapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan kita tahu bahwa Yesus menderita dengan sangat berat. Tubuhnya yang begitu letih, luka yang sesahnya begitu banyak mendera tubuhnya, begitu pedih. Demikian dengan luka batinnya, dihianati oleh muridnya, dijual 30 perak oleh Yudas Iskariot, disangkali oleh murid terdekatnya, Simon Petrus, dan justru ditinggalkan para murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus saat perjamuan malam. Kemudian difitnah, dianggap penyesat, dianggap merusak keyakinan tatanan agama Yahudi, lalu kemudian diadili dengan tidak adil dan disamakan dengan penjahat Barabas. Bahkan Barabas dipilih untuk bebas dan Yesus harus untuk disalibkan. Maka kita membayangkan dengan segala penderitaan, baik tubuhnya maupun jiwanya yang begitu dalam,
Di atas kayu salib Tuhan Yesus lalu berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu yang kita bayangkan. Atas segala perbuatan, atas segala kesakitan, atas segala penderitaan yang dikenakan pada Yesus. Lalu Yesus berseru demikian. Benarkah? Tidak. Yesus sudah tahu bahwa dia menderita. Yesus rela dan sedia memang untuk menderita dan mati bagi kita. Itulah kasihnya pada kita. Itulah perwujudan ketaatannya pada Bapa. Dia tahu, dia siap menanggungnya. Bukan itu yang membuat Yesus berseru dengan suara nyaring, "Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Perlu kita ketahui, Yesus disalib karena menanggung dosa kita. Ia yang tidak berdosa menggantikan kita dan menanggung hukuman dosa. Itulah mengapa ia berseru dengan nyaring. Itulah gambaran puncak penderitaan yang paling berat. Kita belajar, puncak penderitaan bukan kemiskinan atau tidak punya materi. Puncak penderitaan bukanlah sebuah penyakit, terminal di mana kita tidak dapat sembuh. Puncak penderitaan juga bukan saat kita dihianati, dilukai oleh sesama kita. Semua itu menyakitkan. Tetapi semua itu juga ditanggung oleh Yesus. Tetapi Yesus berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Sebab puncak penderitaan, yaitu dosa, membuat kita terpisah dari Allah. Yesus berseru untuk menunjukkan betapa berat, sangat menderita orang yang ditinggal oleh Allah. Betapa beratnya tanggungan dosa. Dan Yesus merasakan begitu luar biasa. Seruan itu memang diucapkan Yesus. Tetapi seruan itu menjadi sirene, peringatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan pernah main-main dengan dosa. Akibatnya berat, ditinggal oleh Allah. Bagaikan manusia yang tidak punya rumah. Mau kaya apapun, mau sehat apapun, mau segar apapun, tanpa rumah, tidak ubahnya seorang gelandangan. Tidak ubahnya orang yang hidup sia-sia. Dan itulah manusia berdosa yang hidup tanpa Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, main air itu basah, main api itu terbakar, dan main dosa akan selalu berujung penderitaan yang teramat sangat. Jangan katakan dosa itu enak. Jangan katakan dosa bisa diberesi sendiri. Jangan pernah berpikir dosa dapat ditutupi. Dan jangan pernah menyangka bahwa yang namanya dosa, menyesal, berbuat dosa lagi bisa dilakukan berulang-ulang. Ingat seruan Yesus. Berat sekali akibat dosa. Ia berseru karena dosa jangan main-main. Karena Yesus telah menanggungnya begitu berat. Supaya kita tidak perlu menanggungnya lagi. Ingat, segala penderitaan telah ditanggung oleh Kristus. Berarti penderitaan pandemik ini dapat kita tanggung bersama dengan Yesus. Maka kita tidak perlu dalam kesusahan untuk menjadi berdosa. Karena dengan dosa, itulah sumber penderitaan yang teramat berat. Mari kita song-song perjamuan Tuhan, yaitu dengan hidup yang baru dan sungguh meninggalkan dosa-dosa kita. Kita dapat menanggung penderitaan apapun bersama Yesus. Tetapi celakalah yang harus menderita karena dosanya
dan ditinggalkan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jika kami ingin merayakan Paskah, karena di sanalah kami telah diampuni oleh kematian Kristus, dan kami dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, supaya segala penderitaan telah ditanggung Kristus, maka kami dapat menanggung penderitaan bersama Kristus, tetapi juga menjadi peringatan supaya kami tidak main-main dengan dosa, supaya kami sungguh-sungguh serius dengan penuh penyesalan meninggalkan dosa dan kejahatan kami, dan supaya kami sungguh mewujudkan kehidupan baru. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, kami tidak perlu berbuat dosa lagi. Terima kasih atas rahmat pengampunan-Mu. Maka layakkanlah kami ketika kami merayakan perjamuan kudus dengan sebuah kehidupan yang baru, yang tidak lagi berdiam dalam dosa, tetapi mampu menanggung segala sesuatu bersama-sama dengan Allah. Melalui tubuh dan darah-Mu, keselamatan kami diteguhkan. Bahkan kami boleh merayakan bahwa kami menjadi satu keluarga Allah dan berpengharapan untuk mengikuti perjamuan kudus di surga sebagai wujud kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Layakkanlah kami Bapa, sebab kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri, tetapi oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kami telah menjadi ciptaan baru. Kami akan hidup penuh syukur dan penuh kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Gereja, yang kematiannya kami peringati dan kebangkitannya kami rayakan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan yang menjadi dasar pendadaran perjamuan kudus. Mari sungguh kita siapkan hati supaya kita layak, supaya kita mendapatkan kuasa tubuh dan darah Kristus bagi kehidupan baru yang tidak meremehkan dosa, bahkan tidak lagi perlu berbuat dosa. Kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan pendadaran perjamuan kudus. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk merayakan Paskah dengan kehidupan baru, pengampunan Allah yang sungguh mengaruniakan kehidupan baru bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.